Amin. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Baik, shalom. Selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Coba lihat kiri kanan dulu, kiri kanan, lihat kiri kanan dulu. Lihat kiri kanan, habis itu lihat, kasih senyuman yang terbaik. Habis itu bilang gini, Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Bilang gitu dong, ayo dong kiri kanan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, kita harus mengetahui bahwa tubuh Kristus khususnya yang ada di Indonesia pada hari ini, tepat sebagian besar tubuh Kristus dan gereja yang ada di Indonesia sedang merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kok bisa gitu ya? Ada orang-orang yang mengatakan gini, Pak, di Indonesia diakui yang namanya Jumat Agung, di tanggalan Indonesia itu ada hari Jumat Agung, betul? Dan di Indonesia juga diakui bahwa Paskah itu ada. Ya, setelah Jumat Agung Paskah, dan itu tertera di tanggalan yang ada di Indonesia. Dan berapa tahun yang lalu baru diresmikan oleh Menteri Agama bahwa ada hari libur khusus untuk kenaikan Tuhan Yesus. Betul ya? Jadi udah ada nih rentetannya. Dari Jumat Agung, kematian Yesus, kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, hari Minggu. Kemudian 40 hari setelah itu kenaikan Tuhan Yesus. Harinya udah ada. Tinggal satu nih yang gak masuk ke dalam kalendernya Indonesia, yaitu Pentakosta. Hari ke-50. Yang sebenarnya sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena di hari Pentakosta itulah gereja dilahirkan. Gereja benar-benar dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Oleh karena penebusan Kristus telah menguduskan setiap orang yang percaya dengan darahnya. Dan Tuhan mengikatkan satu perjanjian yang baru dengan orang yang percaya. Yaitu perjanjian baru di dalam darah Yesus. Makanya waktu kita nonton film mengenai The Last Supper, Tuhan Yesus berkata gini waktu dia angkat darah itu. Waktu dia mengangkat cawan perjanjian itu, dia mengatakan gini, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Apa maksudnya? Tuhan mengikatkan satu perjanjian yang baru. Dan perjanjian yang baru itu adalah ada di dalam darahnya. Darahnya dimeteraikan dalam kehidupan kita. Darahnya menguduskan keberadaan kita. Darahnya melayakkan kita di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Kekudusan yang dihasilkan oleh darah Yesus itulah yang membuat tubuh kita ini menjadi tempat kediaman rohnya. Akhirnya di hari ke-50 rentetannya nih Bapak Ibu lihat nih 50 hari. Dari semenjak Jumat Agung, kebangkitannya, kenaikannya di hari 40, kemudian dari hari ke-40 kenaikannya. 10 hari setelah itu pencurahan Roh Kudus terjadi. Di Alkitab tertulis. Pencurahan Roh Kudus. Waktu pencurahan Roh Kudus terjadi, setiap mereka yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib, itu dipenuhi oleh Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2. Sehingga apa? Ada tujuannya. Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Ada tujuannya Bapak Ibu. Dan saya mau, sebelum saya masuk lebih jauh lagi, mungkin saya minta dengan hormat Pastor Thomas, bisa tayangkan video yang hari ini. Oh masih loading, oke siap, gak apa-apa. Nanti akan ditayangkan ya. Jadi hari ini di mana-mana sekarang sedang ada peniupan shofar. Shofar ditiup karena apa? Karena menandakan bahwa 2025 ini tepat di hari Minggu ini tanggal 8 itu dirayakan namanya Hari Pentakosta. Artinya gini, kita sedang membawa kembali kehadiran Roh Kudusnya atas Indonesia. Dan juga yang kedua katanya ini adalah hari kelautan Indonesia, Hari Laut se-Indonesia. Saya kurang mengerti apa itu artinya. Tapi
Tapi yang pasti hari ini dirayakan seluruhnya sebagai hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Hari ke-50. Banyak orang berkata, oh hari ke-50 apa? Kalau orang Yahudi mereka punya satu kultur. Waktu hari ke-50 di Pentakosta itu mereka berkumpul semua. Mereka berkumpul semua di Yerusalem. Kalau Bapak Ibu pergi nih hari-hari ini ke Israel, itu kayak semacam semua lagi berkumpul melayakan, namanya kalau Pentakosta di Israel namanya Shavuot. Namanya hari mereka penuaian, Shavuot. Ya, jadi mereka lagi kumpul nih di Israel. Shavuot itu, mereka lagi pada kumpul, orang-orangnya hari ke-50, hari Jubili, hari kemerdekaan gitu, dan pada waktu mereka berkumpul di sana, mereka mengingat kembali bagaimana Musa naik ke atas Gunung Sinai, berjumpa dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, mengalami kemuliaan Tuhan di Gunung Sinai, dan akhirnya mendapatkan tulisan-tulisan Tuhan, yaitu hukum Taurat, 10 perintah itu di atas Gunung Sinai, dan kemudian dari kemuliaan itu 10 hukum itu akhirnya menjadi satu hukum yang sampai sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke Israel itu menjadi gaya hidup keberadaan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Karena sampai sekarang mereka masih berjalan dalam hukum Taurat. Tapi bagi kita ada di dalam perjanjian baru dalam darah Yesus. Haleluya. Amin. Nah ini ada, udah bisa Pak Thomas? Belum ya? Oke. Gak apa-apa. Nah di situ jadi kemuliaan yang dialami oleh Musa di atas gunung itulah yang menjadi momentum Pentakosta itu pada zaman perjanjian lama itu. Dia waktu menerima sesuatu dari Tuhan, yang ilahi dari Tuhan. Dia menerima dan mengalami kemuliaan di Gunung Sinai. Menerima itu sesuatu yang berasal daripada dia. Dan waktu itu dia mau menyampaikannya itu kepada orang Israel. Tapi sayangnya pada saat itu orang Israel sedang membuat patung lembu emas. Dan akhirnya terjadi, kita tahu ceritanya ya. Pada saat itu sebagian besar orang Israel yang membuat patung lembu emas pada saat itu dibinasakan oleh Tuhan. Dan hanya ada beberapa orang suku Lewi dan orang-orang tertentu yang diselamatkan pada hari itu, dan akhirnya Musa harus naik lagi ke Gunung Sinai, menerima 2 loh batu yang baru dan turun, dan 2 loh batu itu sekarang sampai pada hari ini orang Yahudi tetap memegang. Sampai sekarang ini kedua loh batu itu masih, atau hukum Taurat dan segala ketetapannya itu masih dijalani oleh orang Israel pada saat ini. Mereka sebutnya tanah. Tanah itu adalah Torah. Tanah itu singkatan, Torah, Neviim, dan Ketuvim. 3 perjanjian lama itu terdiri dari kitab Torah, kitab para nabi, dan kitab tulisan-tulisan. Jadi kita tahu kan kitab perjanjian lama itu, selain kitab Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ada kitab tulisan-tulisan, 1 Tawarik, 2 Tawarik, ya kan? 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, ada kitab-kitab tulisan lain, Mazmur, Amsal, dan juga kitab para nabi. Ya, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, semuanya, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, semua kitab-kitab itu perjanjian lama. Jadi waktu terjadi Pentakosta di zaman perjanjian baru, orang Yahudi menutup diri terhadap perjanjian baru itu. Dan sampai sekarang sebagian besar orang Yahudi yang ada di Israel tidak mengakui kemesiasan Yesus, tidak mengakui turunnya Roh Kudus, dan dia tidak mengakui keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau waktu saya terakhir ke sana, tetap di sana presentasi orang Kristen yang percaya, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus itu paling cuma 5%, sedikit sekali. Mereka punya komunitas-komunitas sendiri, dan orang-orang Yahudi Kristen atau Mesianik yang ada di sana cenderung mengalami penolakan dari orang-orang Yahudi asli di sana. Ditolak. Bahkan mereka tuh sepertinya ditolak, bahkan mau masuk ke dalam pasar umum aja kayak ditolak. Orang Yahudi sama Yahudi berantem sendiri loh. Jadi orang-orang yang menerima Tuhan, orang-orang Yahudi menerima Tuhan Yesus itu ditolak di sana. Bahkan ya, kalau ada nih sekarang orang-orang Yahudi yang berani mengabarkan Injil di tengah-tengah tempat terbuka. Konsekuensinya dia bisa dilempari batu, dia bisa diludahi, dan banyak hal yang bisa terjadi atas orang tersebut. Itu ada banyak kok videonya. Lihat aja. Tapi mereka berani sekali mengabarkan Yesus karena mereka cinta sama orang Yahudi yang lain. Kadang kamu harus diselamatkan.
Tapi mereka tidak mengakui Yesus. Pentakosta adalah momentum di mana pada waktu cerita di Yohanes 2, mereka semua orang-orang Yahudi sedang berkumpul di Yerusalem. Waktu mereka sedang berkumpul di Yerusalem, murid-murid Yesus sedang ada di loteng atas. Mereka sedang berdoa, berjaga-jaga karena Tuhan Yesus, kau harus menanti-nantikan di loteng atas ini sampai Roh Kudus dicurahkan atas kamu. Dan mereka sedang menunggu-nunggu dan akhirnya Roh Kudus itu dicurahkan pada hari ke-50, Pentakosta. Dan sayangnya kita mesti berdoa ya, satu kali nanti mungkin Tuhan menggerakkan dan akhirnya hari Pentakosta, hari ke-50 itu bisa masuk ke dalam penanggalan Indonesia juga. Sehingga orang kita tuh semua bisa merayakannya dengan penuh sukacita. Berarti kepenuhan apa yang sudah, nah ini udah ya, yang dinyatakan oleh Tuhan melalui Rohnya akan dinyatakan. Kita akan melihat dulu ini deklarasi hari Pentakosta 8 Juni 2025. Shofar di mana-mana. Itu dia. Sekarang jadi semua lagi sedang merayakan hal tersebut. Tapi Bapak Ibu tahu nggak bahwa sebenarnya setiap mereka memang yang diciptakan oleh Tuhan pada awal mulanya ditetapkan oleh Tuhan untuk hidupnya, untuk menjadi tempat kediaman Rohnya. Bapak Ibu pernah mendengar hal ini sebelumnya? Bahwa di Kejadian 2, kalau kita buka ayat firman Tuhan, ayat firman Tuhannya berkata seperti ini. Kejadian 2 ayat ke-7. Waktu Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, Dia membentuk manusia itu dari debu tanah. Dia ciptakan itu, Dia membentuk manusia itu precise, persis seperti keberadaannya. Karena manusia itu adalah gambaran dari Sang Penciptanya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan manusia itu diciptakan dalam keserupaan dan gambaran Tuhan. Kalau manusia itu harus membawa keserupaan dan gambaran Tuhan atas dunia ini, maka ada satu elemen penting yang harus menjadi bagian dari keberadaan manusia yang diciptakan serupa dan segambar itu, yaitu ini. Waktu dia sudah diciptakan, yang terakhir dikatakan ini, Tuhan apa? Ketika itulah ayat 7, ketika itulah apa? Tuhan Allah apa? Bentuk manusia itu dari debu tanah. Pertama, kita harus tahu loh, kita ini debu tanah. Satu kali nanti kalau tubuh jasmani ini selesai, kita kembali ke debu tanah. Dan yang kedua apa? Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, pada hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Waktu nafas hidup belum dihembuskan oleh Tuhan dalam keberadaan manusia, maka manusia itu cuman sekedar debu tanah aja, belum menjadi makhluk yang hidup. Tapi waktu Tuhan mengembuskan nafas kehidupannya, barulah makhluk itu menjadi makhluk yang hidup. Dia buka mata gini, waktu dia dipenuhi oleh Rohnya Tuhan, nafas kehidupannya Tuhan. Waktu dia buka mata, satu hal yang langsung dia mengerti. Dia berhadapan satu. Dia memiliki satu realita Roh Tuhan yang membuat dia mengenal siapa Tuhan yang menciptakan dia. Itu dia pertama. Dia mengalami ini nih. Waktu dia buka mata, dia mengalami itu. Realita. Karena rohnya masuk. Waktu rohnya masuk, manusia itu mengalami realita Rohnya Tuhan, realita Allah yang menciptakan dia. Sebab Yohanes 4 ayat 20 berkata gini, Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Itu definisi yang dikasih Tuhan Yesus. Allah itu roh. Waktu dia mengembuskan rohnya, makhluk itu ada menjadi makhluk yang hidup. Waktu dia buka matanya, dia mengalami realita pengenalan akan Tuhan yang penuh. Karena rohnya ada di dalam keberadaannya. Dan bukan hanya itu, keberadaannya itu benar-benar mempresentasikan atau membawa gambarannya Tuhan atas dunia. Itu dia tuh Adam. Hebat ya. Makanya Bapak Ibu gini ya. Kalau kita tidak dihembuskan nafas kehidupannya
Allah dalam kehidupan kita, kalau kita tidak benar-benar mengerti bahwa tubuh kita adalah baiknya Roh Kudus, tempat rohnya tinggal di dalam kita, kalau kita tidak mengerti bahwa hanya karena Tuhan mengembuskan nafas kehidupannya dalam kehidupan kita, makanya kita menjadi makhluk yang hidup, mengalami pengenalan akan Tuhan, dan tahu bahwa kita ada di tengah-tengah dunia ini sebagai gambaran dan keserupaannya Tuhan, dan membawa pengenalan akan Tuhan, maka orang Kristen kalau tidak memiliki ini, sama aja dia KTP-nya doang Kristen. Tapi kehidupan kekristenannya tidak menggambarkan pekerjaan roh yang ada dan memenuhi hidupnya. Ini esensi. Karena kalau kita belajar siapa itu Tuhan, siapa itu Allah, Alkitab menggambarkan 3 hal. 1, Allah itu kasih, Allah itu roh, Allah itu kudus. Di perjanjian baru 3 ini penting. Allah itu kasih, Allah itu roh, Allah itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku roh adanya, maka aku mengembuskan rohku untuk masuk dalam dirimu, menguasai hidupmu, supaya engkau berjalan dalam tuntunan roh itu, dan engkau menjadi penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Allah itu kasih. Maka waktu dia memenuhi kita dengan rohnya, maka kita tahu bagaimana kita dapat mengasihi satu dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Itu dia waktu roh memenuhi hidup kita. Jadi kalau misalnya orang Kristen tidak mengerti atau tidak memahami bahwa hidupnya, tubuhnya, hati, jiwa, kekuatan, akal budinya adalah tempat kediaman roh dalam kehidupannya, yaitu roh Tuhan yang dihembuskan dalam keberadaannya, maka orang Kristen cuma beragama. Rutin sepertinya masuk gereja, tapi tidak mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan dia. Karena gini loh, kekristenan bukan apa yang kita lihat dari luar ke dalam, tapi bagaimana dia bekerja dari dalam keluar. Ini loh, tubuhmu yang dikuduskan dengan darah Yesus, dipenuhi oleh roh Yesus, dan engkau digerakkan oleh roh Tuhan untuk berjalan di dalam tuntunan roh Tuhan. Amin? Amin? Itu dia. Jadi ini waktu pertama gini, waktu Adam dihembuskan nafas kehidupan, dia buka mata. Tiba-tiba dia mengalami pengenalan akan Tuhan. Dia tahu siapa dia, yaitu dia adalah gambarnya Tuhan yang menciptakan dia. Dan dia berjalan di dalam kuasa otoritas yang Tuhan berikan atas kehidupannya. Haleluya. Waktu ini yang pertama di perjanjian lama. Di perjanjian baru setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itu ada sebelum masuk Kisah Para Rasul 2. Itu ada satu momentum di mana Tuhan Yesus menghembuskan nafas Roh Kudus itu kepada murid-muridnya pada saat itu. Yohanes 20 ayat 22, brother. Bisa dibuka sebentar. Yohanes 20 ayat 22. Ini adalah momentum di mana 20 ayat 22. Bawah. Yes. Dikit lagi, brother. Dikit lagi. Yes, itu dia. Naik lagi. Ya. Baca ya sama-sama ya. Yohanes 20 ayat 22, 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia yaitu Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata, apa? Terimalah Roh Kudus. Jadi dia berkata gini, waktu dia datangin murid-muridnya, dia kata gini, dia mengembusi. Terus Tuhan Yesus bilang, terimalah Roh Kudus. Ayat 23 yang berkata gini, ini ya, waktu Roh Kudus mendiami keberadaan kita dan dia ada dalam kita, maka kita punya otoritas sampai kepada titik ini nih. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Aduh. Ngerti gak Bapak? Kesama ini kita mikir gini ya. Oh, yang dapat mengampuni dosa kan cuma Tuhan. Lu siapa lu menghakimi gua? Enggak. Otoritas yang kita terima dari kerajaannya itu bukan untuk kita menghakimi orang. Bahwa lu berdosa, lu enggak, nanti lu masuk neraka. Bukan kayak gitu. Tapi gini, waktu kita dipenuhi oleh rohnya Tuhan, waktu rohnya menguasai hati, jiwa, kekuatan kita, artinya gini, kita tahu bahwa kehidupan kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang setuju katakan amin. Itu, tapi ada orang-orang dalam perjalanan kehidupan kita udah melihat teladan, sudah menerima nasihat, sudah ada dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya, dan Roh Kudus sudah berkata-kata kepada dia, tapi bebal, tambeng gitu ya. Di firman Tuhan berkata gini, waktu Tuhan Yesus berkata, kalau engkau melihat saudaramu melakukan kesalahan, panggil dia, bicara 4 mata. 4 mata dulu. Lu gak boleh lu gini. Bicaranya juga penuh kasih kan.
Namanya kita juga orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Nggak boleh lo begini. Ini salah. 4 mata dia nggak mau dengerin kita. Katanya firman Tuhan apa? Ajak 2-3 orang saksi. 2-3 orang saksi diajak ngobrol. Tetap aja mengeraskan hati nggak mau bertobat. Katanya ngomong sama seluruh isi gereja mengenai dia. Karena apa? Karena bisa gara-gara satu orang itu menghamiri seluruh adonan yang ada. Satu orang yang tidak mau berubah itu bisa menghamiri apa tuh ya? Menghamiri itu kayak semacam mempengaruhi atau memberikan satu efek dampak yang gak baik sama satu gereja. Makanya Tuhan Yesus berkata gitu, waktu engkau tahu saudaramu salah, ngomong 4 mata, ajak dia ketemu. Ngomong 4 mata. 4 mata dia gak mau ajak 2-3 orang saksi. 2-3 orang saksi gak mau bilang sama seluruh orang tentang dia. Kenapa? Soalnya Tuhan mau kita menjaga domba-dombanya. Hati-hati loh. Orang yang tidak mau berubah itu cenderung untuk mengkamiri sesamanya dengan sesuatu yang gak baik. Kalau misalnya satu gereja dikasih tahu, maksudnya artinya orang-orang yang ada di dalamnya yang penuh kasih juga sedang mendoakan dia, tapi dia tidak berubah juga, ya udah biarin aja katanya. Biarin aja dia dengan kesesatannya. Gak mau diubah, padahal Roh Kudus sudah berbicara. Waktu Roh Kudus sudah berbicara kepada kita, Bapak Ibu, kita harus berubah. Yang setuju katakan amin. Waktu dia berbicara melalui kebenaran firman-Nya, kita harus berubah. Yang setuju katakan amin. Makanya di ayat ini berkata gitu. Waktu engkau bilang mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Itu waktu Roh Kudus memenuhi kita. Ada otoritas ya. Ada otoritas yang sedemikian rupa. Sehingga kita memiliki panca indera yang terlatih. Dikatakan Ibrani 4 ayat 16. Mempunyai panca indera yang terlatih. Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Panca indera kita terlatih nih. Nih roh kita, hati kita, jiwa kita semua terlatih. Untuk bedakan. Oh ini salah nih. Kalau yang salah kan brother. Kita nih brother atau sister dan sister brother. Yuk kita duduk kita ngobrol. Gitu. Supaya sekali memberikan nasihat. Lu salah lu gak boleh begini. Gitu. Saya cenderung gak menjadi orang yang misalnya ada teman sepelayanan saya. Atau teman sesama hamba Tuhan yang panggil saya untuk duduk sama-sama. Terus kasih tahu gitu loh. Mengenai ini nih Tom. Ini kemarin lu salah sikapnya. Lu gak boleh kayak begini. Apa duduk bareng. Saya cepat mengerti loh. Oh baik. Langsung minta maaf pada saat itu. Karena gini, karena ini ada di dalam satu lingkungan di mana setiap kita saling Setiap kita saling memperingatkan atau menasehati. Roh Tuhan yang ada dalam bekerja dalam keberadaan kita kan 3. Menasehati, menghibur dan menegur, menasehati dan menghibur. 1 Korintus 14. 3 orang, jadi kita datang tapi dengan penuh kasih, bukan dengan marah-marah, bukan. Penuh kasih, memberitahukannya. Haleluya. Nah, setelah itu kita ngelihat bahwa pencurahan yang terbesar itu di Kisah Para Rasul 2. Yuk kita buka Kisah Para Rasul 2, brother. Kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 aja dulu. Thank you Lord. 1 sampai 4. Bapak Ibu sudah baca? Yuk Bapak Ibu baca ya. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah suatu bunyi. Seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Sudah terjadi belum ini? Ayo, ini kan tertulis nih 2000 tahun lalu. Jadi pencurahan itu sudah terjadi belum? Ya, kok ragu-ragu sih? Pencurahan itu sudah terjadi belum? Sudah, pencurahan itu terjadi. Dan semenjak pencurahan itu terjadi sampai sekarang, Roh Kudus masih ada di tengah-tengah gerejanya. Roh Kudus masih ada di tengah-tengah dunia. Bahkan ya di kitab Tesalonika, Rasul Paulus menuliskan satu pernyataan mengenai akhir zaman. Katanya gini, dia berkata gini, nanti Bapak Ibu baca ya di rumah. Ayatnya berkata begini, ya, bahwa sebelum antikris itu muncul, dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Sebelum, kalau Roh Kudus masih ada di tengah-tengah dunia ini. Masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan sang pendurhaka itu untuk muncul. Masih ada yang menahan orang-orang yang nanti akan mencemooh Tuhan, yang akhirnya akan bangkit, yang mengatakan bahwa saya adalah Mesias gitu loh. Tidak ada Mesias lain selain Tuhan Yesus loh. Nggak ada. Tapi nanti ada yang mengakui dirinya bahwa Mesias, Juru Selamat. Mereka adalah antikris yang akan bangkit. Mereka nggak akan bisa bangkit sekarang kalau Roh Kudus masih ada di tengah-tengah dunia. Masih ada yang menahan. Tapi kata Rasul Paulus, kalau yang menahan itu sudah diangkat, itulah terjadi yang namanya pengangkatan. Rapture itu terjadi. Orang-orang yang terus memiliki pelita itu. Gadis-gadis bijaksana, 5 gadis bijaksana memiliki pelita itu. Tetap memiliki apinya Tuhan. Tetap memiliki api Tuhan yang menerangi hati, jiwa, kekuatan, akal budi mereka. Tetap berjaga-jaga untuk menantikan sang Mesias itu yang kedua kali datang. Mereka berjaga-jaga itulah waktu yang menahan kekuatan jahat itu diangkat. Maka kita akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita terangkat. Tuhan Yesus jemput kita di atas. Kita terangkat. Waktu itu terangkat, selesai. Antikris akan merajalela di tengah-tengah dunia. Amin. Pastikan kita ada Roh Kudus dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Pastikan ada kegairahan akan Tuhan. Waktu kita datang beribadah ke tempat ini, kita datang bukan karena untuk melihat siapa yang khotbah, siapa yang apa, bukan. Tapi kita ingin mengalami Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mengalami Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Mengalami Dia di dalam segala kepenuhannya. Sehingga hidup kita dipakai dan digerakkan oleh Roh Tuhan. Untuk menjadi saksi Kristus. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria. Sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan ayat ini dan ayat ini kita baca ini, Kisah Para Rasul 2 ini menjadi satu momentum yang luar biasa. Saya akan bicara 3 hal sini. Kasih gambaran itu tadi. Merpati boleh Pak? Haleluya. Yes. Bapak Ibu bawa Alkitab kan di gadgetnya? Ada nggak Alkitab di gadgetnya? Karena kita terbiasa semua Alkitab dimasukin ke layar kita baca. Coba sekali-sekali kita aktif dan kita masukin kita buka gadget kita. Terus kita bisa berinteraksi lebih lagi karena Bapak Ibu juga berinteraksi melalui gadget Bapak Ibu yang dalamnya ada Alkitab. Men. Ya, ini boleh dari sini, brother. Nah, Bapak Ibu, saya akan masuk nih ke intinya. Bahwa ada satu kegerakan yang dilakukan di awal-awal tahun 1900. Akhirnya kegerakan itu disebut kegerakan Pentakosta. Padahal Pentakosta udah terjadi 2000 tahun yang lalu, pencurahan Roh Kudus sudah terjadi. Tapi dalam perjalanannya karena gereja mengalami kesuaman, gereja mengalami kehilangan dinamika roh dalam kehidupan perjalanannya, sehingga pada ada satu momentum di mana Tuhan tiba-tiba mencurahkan rohnya lebih dahsyat lagi di tengah-tengah kehidupan kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga apa dikatakan di tahun 1906 itu ada satu revival yang terjadi di Azusa. Namanya Azusa Street Revival. Tempatnya di Los Angeles. Ya kita tahu ya tokoh utamanya William Seymour. Dan di situ terjadi revival yang luar biasa. Dan biasanya latar belakang kegerakan Pentakosta itu dipengaruhi oleh gerakan kekudusan, Holiness Movement. Kita tahu bahwa pada 1906 itu terjadi banyak hal yang tiba-tiba banyak orang bertobat, penjara-penjara kosong. Tiba-tiba kekudusan itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan manusia. Waktu Roh Kudus tercurah benar-benar katanya mereka menjadi takut akan Tuhan. Tapi itu sebenarnya rangkaian dari pencurahan setelah Roh Kudus sudah dicurahkan ribuan tahun yang lalu. Amin. Dan Pentakosta itu sebenarnya kalau kita boleh jujur kepada Alkitab kita, Pentakosta itu adalah apa yang sudah terjadi sebelumnya dan terus akan dilakukan oleh Roh Kudus melalui gerejanya. Yes, Tuhan Roh Kudus punya momentum-momentum misalnya kayak ini nih Azusa Street, ada momentum-momentum yang akan terjadi di dalam perjalanan orang percaya. Roh Kudus dicurahkan lebih lagi. Kita tahu nggak 1965 itu terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di Soe. Bapak Ibu tahu nggak? Soe itu ya di Timor. Siapa yang tahu? Revival di Soe. Aduh, nggak ada yang tahu ya.
Kita tahu kebanyakan kita tahu revival tuh kebanyakan tuh Amerika, terjadi revival yang baru-baru ini 2 atau 3 tahun lalu Ashbury revival katanya Tuhan Roh Kudus tercurah di kampus-kampus yang ada di Amerika, terjadi kegerakan doa pujian penyembahan, orang tiba-tiba pencurahan Roh Kudus luar biasa. Tuh, Bapak Ibu tahu nggak 1965 di Soe Timur itu terjadi satu pencurahan roh yang itu luar biasa revivalnya. Semua katanya bahkan orang-orang di luar negeri itu mengakui bahwa sebagian besar mujizat yang terjadi dalam zaman Tuhan Yesus itu terjadi lagi di Soe. Orang-orang di sana tuh hamba Tuhan yang bisa berjalan di atas air, ya. Air di gereja menjadi anggur. Orang mati dibangkitkan. Itu di Soe loh di Indonesia. Makanya berapa tahun lalu hamba Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia itu datang ke Soe. Mereka kasih tema ini, redigging the wells of the revival. Kembali menggali sumur kegerakan rohani atau kebangunan rohani yang pernah terjadi. Karena kenapa mereka kumpul di Soe Timur? Kenapa mereka kumpul di Indonesia? Karena mereka melihat bahwa kegerakan yang benar-benar sebagian besar apa yang terjadi di Alkitab itu terjadi banyak terjadinya di Soe. Saya punya ada satu buku tapi mungkin bukunya udah nggak ada di sini. Salah satu tokoh kebangunan rohaninya sekarang pindah ke Amerika, namanya Mel Tari. Pindah ke sana, tapi dia salah satu hamba Tuhan yang dulu waktu kecil dia mengalami Tuhan secara real di kegerakan Zoe itu, dan akhirnya dia menciptakan buku. Bukunya sekarang mungkin udah nggak ada kali ya, susah nyarinya. Bukunya yang diciptakan oleh Mel Tari. Jadi ceritain tuh bagaimana yang kejadi di sana. Dan itu real. Nah, cuman ketutup karena 1965. Revival yang terjadi di Soe itu di bulan Oktober, pertengahan September sampai Oktober. Kemudian di akhir Oktober Indonesia meledak dengan gerakan 30 SPKI. Ketutup deh itu berita. Padahal itu lagi panas-panasnya di Soe tuh 1965 Oktober, September, Oktober. Lagi panas-panas, orang lagi ngalami Tuhan banget di sana. Bayangin loh, orang bisa berjalan di atas air dan itu real, ada yang menyaksikan. Air menjadi anggur. Orang mati dibangkitkan. Buka deh Google, cari ceritanya mengenai revival Soe, East Timor. Pelajari itu warisan tuh yang Tuhan lakukan atas Indonesia loh. Dan kita bagian dari bangsa ini. Dan kita mestinya bangga bahwa ada satu waktu di tahun 1965 di mana Tuhan melakukan satu pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, kegerakan Tuhan, kebangunan rohani, sehingga bukan hanya apa yang dikatakan oleh Alkitab, tapi apa yang ada di dalamnya itu terjadi dalam kehidupan orang percaya pada saat itu. Mestinya sebenarnya Bapak Ibu, momentum Pentakosta ini kita jadikan ini satu erangan kita. Tuhan, apa yang terjadi di dalam Alkitab? Aku ingin mengalami. Kalau pada zaman Alkitab ada seorang perempuan yang pendarahan bertahun-tahun, dia udah hopeless, badannya udah bau, tiap hari pendarahan, nggak ada harapan. Jangan cuma ngeliat pengharapan satu waktu Yesus sedang berjalan, dia tembus segala rombongan yang sedang ada di tengah-tengah kerumunan, dia pegang jubahnya, dan waktu dia pegang jubahnya Yesus, perempuan ini disembuhkan. Nggak rangannya kayak gitu. Tuhan bosan nih sama hidup yang kayak begini. Tuhan, gue gak mau hidup gue begini-begini aja. Gak mau Tuhan, apa yang ada dalam Alkitab, itu aku pengen alami. Aku ingin mengalami mujizat. Aku ingin melihat tanda-tanda keajaiban. Seperti yang dalam Alkitab. Gak usah neko-neko, gak usah yang ngawang-ngawang ngejelasin. Seperti dalam Alkitab aja. Aku ingin mengalami seperti apa yang dalam Alkitab. Bukankah Tuhan engkau berkata bahwa Tuhan Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Aku ingin mengalami kuasa Roh Yesus Kristus yang bergerak di dalam diriku. Dan segala hal yang aku baca dalam Alkitab ini dapat juga aku alami dalam kehidupanku. Itu terjadi 1965. Dahsyat luar biasa. Apa yang terjadi di sana. Dan saya percaya nanti kehidupan kita juga akan mengalami keajaiban Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Roh Kudus yang bekerja, bukan kita, bukan manusia. Tapi Roh Kudus yang bekerja. Nah, ada satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu masih ingat waktu Tuhan Yesus dibaptis? Betul ya? Waktu Tuhan Yesus dibaptis, pada waktu itu ada
merpati turun di atasnya Tuhan Yesus. Matius 3 ayat 16 sampai 17, bro. Enggak usah dibuka. Bapak Ibu bawa ini, Bapak Ibu bawa Alkitab gadget. Yang baca ada Alkitab di handphonenya, katakan amin. Amin. Buka Matius 3 ayat 16 17. Kita terlalu terlena sama TV yang gede ada di depan kita sehingga kita kayaknya aduh udahlah, nggak usah buka-buka. Enggak, coba buka deh sekarang supaya kita aktif juga. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Yang sudah mendapatkan katakan, berarti belum dapat. Enggak ada aminnya soalnya. Matius 3 ayat 16 17 sudah dapat? Oh sudah, yang amin baru sebelah sini sama sebelah situ satu. Yang lain udah dapat? Amin. Oke. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Ayo baca ya. 1 2 3. Inilah haleluya. Ini satu gambaran awal ya. Waktu Roh Kudus turun atas Tuhan Yesus, ada deklarasi sorga loh. Sorga mengatakan gini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku. Bapak harus tahu, kenapa digambarkan merpati? Itu ada artinya. Roh Kudus dalam wujud merpati. Tuhan Yesus ditipologikan dalam bahasa teologi itu tipologi. Tipologi itu artinya ada gambaran-gambaran ciptaan-ciptaan lain yang digambarkan untuk menggambarkan Tuhan Yesus secara lebih jelas. Pertama, Yesus ditipologikan sebagai anak domba yang tersembelih. Betul ya, anak domba yang tidak bercacat celah yang disembelih. Kedua, Tuhan Yesus ditipologikan sebagai singa dari Yehuda. Pernah dengar itu? Dua hal. Nah, Roh Kudus ditipologikan sebagai burung merpati yang turun atas keberadaan Yesus pada saat itu. Apa gambaran burung merpati itu bagi kita semua? Nah, kalau Tuhan memberikan hal ini kepada kita, itu tentunya bukan satu hal yang begitu aja kok. Tuhan Yesus kok kasih gambaran dari Alkitab, diturunkannya adalah burung merpati. Apa nih artinya? Mestinya kita punya, kalau kita punya tuntunan roh dalam kehidupan kita, kita pasti gini nih. Aduh ini apa sih artinya? Burung merpati itu apa? Singa dari Yehuda maksudnya apa? Anak domba yang tersembelih itu apa? Kok di kitab Wahyu ada tulisan, ada kitab kehidupan yang terbuka, itu kitab kehidupan anak domba yang tarsembelih, yang sudah ada dari semenjak dunia dijadikan, itu apa? Jadi nih ya, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita mau selalu menggali, ingin tahu sehingga kita diperkaya oleh Roh Kudus. Untuk mengetahui apa yang menjadi penjelasan dari rohnya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, burung merpati itu melambangkan satu, kemurnian. Kedua, kedamaian. Tiga, kesederhanaan. Keempat adalah kehadiran ilahi. Empat hal ini melambangkan burung merpati. Satu, kemurnian. Merpati sering dianggap sebagai simbol kemurnian dan kesucian yang sesuai dengan sifat Roh Kudus yang murni dan kudus. Itu kita lihat, maka merpatinya merpati putih. Dikatakan waktu turun tuh merpatinya bukan burung gagak warnanya hitam apa sih itu, enggak juga burung Raja Wali, enggak juga. Yang datang merpati, waktu merpati itu turun atas Tuhan Yesus, pernyataan dari sorga, inilah anakku yang kukasihi. Bapak Ibu begini, waktu kita mewarisi roh Tuhan, Tuhan punya deklarasi loh atas hidupmu. Waktu Roh Kudusnya turun dalam hidup kita, yaitu rohnya yang dihembuskan dalam keberadaan kita, maka dia punya deklarasi atas hidup. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waktu roh Tuhan ada dalam hidupmu, itu deklarasi sorga bergema. Karena apa? Tuhan taruh DNA-nya. Nih ya, ini saya ada sama ibu saya. Itu di belakangnya Sis Anita nih, itu ibu saya. Itu sebelahnya ibu saya, anak saya. Ibu saya 87 tahun sekarang, pengen jalan 88 tahun mami. Sebelahnya tuh anak saya umurnya baru 13 tahun. Gitu loh, dua generasi jadi oma sama cucu. Lagi pada hari ibunya si Febel lagi sedang ada tugas di satu tempat di luar. Jadi mereka bilang mereka mau ikut, ayo ikut. Gitu ya. Waktu saya lahir dari ibu saya. Nih ibu saya ini mami saya, papa udah meninggal 2016.
di umur 89 tahun masuk ke usia 90, udah meninggal. Jadi tinggal mami ini dijaga sama anak-anaknya kita. Kemarin ini 2 minggu lalu lah ya, kakak kita anaknya mami yang kedua, Koni kakaknya saya itu meninggal. Gitu karena kanker pankreas. Gitu. Jadi saya berterima kasih loh kepada perwakilan dari Mon Hermon yang sempat datang waktu itu sampai ke pemakaman itu, Pak Karel sama Bu Odi gitu. Maaf untuk kasih taunya telat. Maaf banget. Saya tahu bahwa teman-teman pasti waktu itu soalnya kakak sempat disemayamkan di rumah duka Cikini. Waktu itu, cuman waktu itu saya sibuk dari semenjak dia meninggal. Waduh itu pokoknya udah dia meninggal. Kakak saya itu meninggal pas di umur dia yang ke-60 tahun. Kakak saya umur 60 tahun kemarin ini tanggal 21 Mei. Tanggal 21 Mei jam 3 pagi dia meninggal. Gitu. Jam 3 pagi meninggal. Jadi kita tuh semua pada turun udah kemana, udah bingung, udah nggak kepikiran pegang handphone apa, kita ngurus ini sampai kita masukin ke mana ke rumah duka Cikini. Habis itu udah terus sebenarnya ada di sini yang waktu itu Pak Ferdi lagi sakit ya. Masih sakit Pak Ferdi. Masih Pak Ferdi loh yang pertama WA saya karena dia ngeliat di saya punya Facebooknya si Febe. Siapa yang meninggal? Bilang kakak. Oh, turut berduka ya. Dari situ rupanya Pak Ferdi kasih tahu Pak Niko ya. Dari Pak Niko baru akhirnya dikasih tahu ke Pak Karel sama Ibu Odi ya. Thank you banget untuk support. Bagi saya sih yang penting support doanya. Kami semua tuh lagi sedih banget sebenarnya pada saat itu lagi sedih banget sehingga minta maaf nggak sempat memberitahukan kepada semua gitu loh untuk bisa mungkin mau datang ke sana gitu. Nah, ini mama saya, umurnya 87, masuk 88. Dari DNA-nya mami saya, lahirlah seorang Tommy, anak keempat. Kita 4 bersaudara, 2 laki-laki, 2 perempuan. Dari DNA-nya mami sama papi, lahirlah Tommy. Dari DNA-nya Tommy yang menikah dengan Febe, lahirlah cucu Leandra. Lihat, ada sesuatu dalam keberadaan saya sama istri saya dalam keberadaannya Leandra. Makanya orang-orang tuh kalau misalnya ngelihat anak saya, Tom, anak lu tuh mirip banget lah sama lu ya. Ya iyalah, orang lahirnya dari DNA saya. Masa dia lahirnya dari DNA saya miripnya sama Pak Thomas, kan gak mungkin. Lah bapaknya saya masa miripnya ke dia kan gak mungkin. Kalau misalnya nih, Pak Thomas nih ya, anaknya si Louis. Yuk lo gitu. Louis, kok lu mirip Tommy ya? Aneh jadinya kan. Loh bapaknya Thomas kok dibilang miripnya ke Tommy? Kan aneh gitu loh. Kenapa? Karena anak itu mewarisi DNA-nya kita. Jadi kemanapun dia akan diakui. Dia sampai gak enak kalau di sekolah tuh. Di sekolah tuh anak saya tuh suka dipanggilnya gini nih kalau diledekin sama temennya. Tommy gitu dipanggilnya. Bukan dipanggil Leandra. Tommy lu. Tommy gitu. Gak bilang gak apa-apa. Asal belum kurang ajar sih gak apa-apa. Aku bilang gitu sama dia. Kalau belum kurang ajar. Kalau cuma panggil Tommy gak apa-apa. Itu kan nama papa gitu ya. Kecuali dia udah mulai mulai kurang ajar ya gitu. Itu lapor sama papa. Biar ntar kita hadapin orang tuanya gitu kan. Tapi kalau cuma dipanggil, Tommy lu, Tommy, gak apa-apa. Gak apa-apa itu. Emang nama bapaknya Tommy? Kan gak mungkin. Thomas gak mungkin. Bapaknya beda bapaknya. Kan gak mungkin. Karena apa? Karena dia punya DNA-nya saya dalam hidupnya dia. Bayangkan ya Tuhan kasih DNA-nya dalam hidup kita. DNA-nya Tuhan apa? Rohnya. Waktu dia menghembuskan rohnya. Itu katanya Allah adalah roh. Siapa yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi roh itu adalah DNA-nya Bapa. Waktu engkau mewarisi DNA-nya Bapa, deklarasi dari sorga berkata gini, inilah anakku yang kukasihi. Kenapa? Karena rohnya dia, Bapa ada dalam diri kita. Sehingga Bapa ngeliat kita sebagai anaknya. Pengakuan waktu merpati itu turun atas Tuhan Yesus, itu adalah pengakuan dari sorga karena rohnya yang turun atas keberadaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata gini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapak Ibu, waktu Tuhan berkenan atas hidupmu karena engkau mengerti kalau engkau mewarisi DNA-nya Tuhan, mewarisi rohnya Tuhan, maka ini loh yang menjadi jaminannya Tuhan. Hidupmu terpelihara di dalam kebaikannya Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi, engkau terpelihara di dalam kebaikannya Tuhan. Karena apa? Karena ada rohnya. Ada merpati. Ada Roh Kudus yang dilambangkan sebagai merpati yang melambangkan kemurnian. Kedamaian.
Ingat loh, kalau hidup kita banyak nggak dikuasai oleh kedamaian, banyak dikuasainya sama kebencian, kepahitan, dikuasai sama yang lain-lain. Nah, itu mesti kita koreksi diri sendiri ya. Kita koreksi ke dalam, Tuhan kok nggak ada damai dalam hidup saya. Kok saya ribut terus nih sama istri saya. Kok istri saya ribut terus sama saya. Kok saya ini anak-anak saya ini begini-begini. Oh, pokoknya nggak ada kedamaian, adanya ribut, adanya yang akhirnya dalam perselisihan itu muncul kebencian, kepahitan. Nah, kita harus masuk dan kita harus mencari Tuhan. Tuhan, mana damai-Mu yang Kau taruh dalam roh-Mu, yang Kau taruh dalam diriku. Alamilah kedamaian Tuhan. Amin. Karena damainya Tuhan dikatakan firman damai yang melampaui segala akal. Bukan kedamaian yang bukan bisa diukur oleh akal budimu, tapi damai sejahtera yang diberikan itu melampaui segala akal pemikiran manusia. Amin. Kesederhanaan hidup, kita mungkin banyak duit ya. Banyak hal gitu yang kita punya. Tapi hiduplah seperti orang-orang yang benar. Hidup biasa aja. Karena yang apa kita miliki tengah-tengah dunia ini sementara aja sih. Nanti kita akan tinggal. Waktu kemarin kakak saya meninggal. Itu unexpected. Kami semua tuh kaget. Kami semua sedih. Kenapa? Cepet banget gitu loh kejadiannya. Nggak bisa bawa apa-apa. Udah. Kembali ke surga. Kita nggak bawa apa-apa. Hiduplah dalam kesederhanaan. Humbleness, kerendah hatian, satu dengan yang lain. Dan juga milikilah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yang menuntun kita. Amin. Gambar selanjutnya, ini ya, gambar selanjutnya dikatakan di Kisah Para Rasul 2 apa? Sebentar lagi saya selesai. Di Kisah Para Rasul 2 dikatakan apa? Yang kedua ada angin kencang. Yang tadi brother. Nah ini tuh. Ada angin kencang yang masuk ke dalam ruangan itu yang kita baca di Kisah Para Rasul 2. Amin. Ada angin kencang yang masuk ke dalam ruangan itu. Nah angin itu, yang kencang itu berbicara tentang satu, kehadiran Tuhan yang maha besar itu dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan memberikan kuasa, otoritas, kekuatan ilahi dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Tuhan itu membuat kita menjadi bejananya Tuhan untuk membawa kuasa itu. Dialami juga oleh orang lain. Bapak Ibu tahu ya, Roh Kudus itu contagious, menular. Waktu engkau benar ada Roh Kudus dalam dirimu, orang lain dapat merasakannya loh dalam dirimu. Karena engkau nggak bisa nahan itu. Berapa kali ya kalau misalnya kita lagi dalam satu tempat, misalnya ada orang duduk sebelah kita, atau orang itu bisa bilang gini, Pak, kenapa ya kalau saya duduk di sebelah Bapak kok saya ngerasanya beda loh, saya ngerasanya tenang, aman, damai. Jo, kenapa ya gue kalau deket-deket lu ya kayaknya suka cita. Kenapa ya gue kalau deket-deket lu gue gak ngerti deh. Dia ini melampaui segala pengertian gue. Gue kalau deket lu tuh enak, damai, nggak ada penghakiman di situ, nggak ada dakwaan di situ. Pokoknya deket lu tuh enak. Gitu. Kenapa kayak gitu? Roh Kudus lu bekerja melalui hidup gitu. Orang enak hidup. Tapi kalau ada orang-orang juga yang dikuasai oleh roh jahat, mereka bakal nggak tahan. Karena apa? Kekudusan dan kegelapan itu tidak bisa menjadi satu. Pasti orang di sebelahnya itu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Itu banyak kejadiannya. Kalau pelepasan yang terjadi waktu kita sedang berada orang yang sedang terikat. Orang terikat itu banyak gak tahan di dekat kita. Kenapa? Ada ini nih, ada rohnya Tuhan yang sedang bergerak di dalam kita. Waktu roh itu berbicara, ini orang di sebelah ini butuh pelepasan. Kemudian di situ bisa terjadi langsung. Tuhan pakai kita untuk melepaskan orang tersebut. Ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Yaitu kuasanya siapa? Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa kekuatan. Perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita sewaktu kita terus tunduk dan taat kepada Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, api di atas kepala itu. Di Kisah Para Rasul 2 ayat ketiga. Yang gambar satunya bro. Yang ada api di atas kepala. Nah ini dia. Dikatakan waktu selain angin yang berputar-putar dalam ruangan itu ada api di atas. Lidah-lidah api. Tuh, lidah-lidah api di atas setiap orang-orang yang sedang menunggu atau mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, lidah-lidah api itu waktu turun itu melambangkan apa? Tadi kita sudah belajar. Kuasa dan kekuatan otoritas ilahi yang turun atas kita. Kita diperlengkapi. Makanya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata seperti apa? Dan kamu akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuasa itu turun.
Kita menjadi saksi Kristus. Haleluya, amin. Yang kedua, api itu bicara tentang bagaimana api itu menguduskan kita. Waktu dia ada di dalam, orang yang memiliki Roh Kudus nggak mungkin nggak bertobat. Kalau kita melihat ada orang Kristen, tapi hidupnya masih hidup dalam dosa terus, gerejanya tuh rajin, bahkan udah pelayanan mungkin, tapi hidup dalam dosa, itu hati-hati. Kita pertanyakan nih Roh Kudusnya gimana? Roh Kudus pasti berbicara karena Roh Kudus menguduskan, membersihkan kita, menyucikan kita dari dalam. Dia pasti ngomong. Karena di Yohanes 15 berkata gini, Roh Kudus itu menginsyafkan dunia akan apa? Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus pasti insyaf. Orang yang punya Roh Kudus itu pasti punya ini pertobatan. Dia diingatkan, oh iya gue salah. Aduh gue salah nih sama mulut gue. Aduh gue tadi tuh abis gosipin orang itu tuh. Aduh kemarin, kenapa tuh kemarin gue pukul dia gitu. Jadi ada pertobatan, penyucian dari dalam. Sehingga kita hidup diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita tahu api itu bekerja seperti apa. Yang ketiga, kita mengalami pewahyuan. Mau tahu dan mau rindu, haus dan lapar akan firman. Siapa yang mau rindu dan haus lapar akan firman di sini? Boleh lihat tangannya? Mau? Mau benar? Hiduplah dituntun oleh Roh Kudus. Katakan pada Roh Kudus. Kemarin saya dapat satu statement waktu di acara 10 hari pencurahan Roh Kudus. Ada yang bilang begini, Pak kenapa ya saya kalau baca Alkitab, baru baca satu ayat ngantuk, habis itu langsung tidur. Kenapa ya Pak? Makanya saya malam nih Pak, sebelum kalau udah pulang, saya baca. Saya baca baru satu ayat. Ketiduran, baca Alkitab bisa ketiduran, saya bingung loh. Jadinya kayak obat tidur aja, baca. Tidur. Heran saya tuh kalau bisa gitu. Mestinya kalau baca firman, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya. Waktu kita makan, mestinya kita nggak tidur. Pasti ada nampaknya. Kenapa? Karena Roh Kudus dan firman itu terkoneksi. Amin. Roh Kudus dan firman itu terkoneksi. Yohanes 6 ayat 56 berkata gini, Tuhan Yesus yang berkata loh, setiap firman yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Waktu kita bersekutu dengan firman di dalam firman itu ada rohnya, kehidupan Kristus dalam keberadaan kita. Sehingga kita ngerti, oh ini firmannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pewahyuan dapat dan hidup kita diselaraskan di dalam pewahyuan itu. Yang terakhir, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Immanuel? Bagaimana Tuhan menyatakan bahwa dia adalah Allah yang menyertai kita senantiasa melalui Roh Kudusnya yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Itu dia. Waktu Tuhan Yesus mengalami turunnya Roh Kudus, yaitu burung merpati dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu lembut, manis. Brian, tolong. Roh Kudus itu lembut, manis. Dia itu bisa nggak dia itu didukakan? Alkitab berkata jangan mendukakan Roh Kudus. Dia bisa didukakan. Dia bisa dikecewakan. Karena apa? Karena dia lembut manis seperti merpati itu. Tapi selain dia pribadi yang lembut, dia pribadi yang berkuasa. Kuat. Karena dia menggerakkan kita untuk berjalan di dalam kekudusan yang sebenarnya. Jadi di hari Pentakosta ini, mari kita lihat hidup kita. Seperti apa kehidupan kita pada saat-saat ini. Di hari Pentakosta ini, jadikan ini momentum di mana kita berseru kepada kita, Roh Kudus, Engkau hadir, bergerak Engkau di dalam keberadaanku. Aku gak bisa hidup tanpa Roh Kudus, tanpa hadirat Tuhan dalam keberadaan. 1 Korintus 3, 1 Korintus 6, 2 Korintus 6 berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat rohnya tinggal di dalam kita. Tubuh kita yang telah disucikan oleh darah Yesus, tubuh kita yang sudah disucikan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia yang sudah menyediakan tempat bagi kita melalui kenaikannya di atas kayu salib. Dan dia mencurahkan rohnya, agar rohnya berdiam dalam diri kita dan menuntun kita. Jadikan ini momentum di mana engkau mengalami dia, mengalami rohnya lebih lagi. Tutup mata. Sekarang gak usah lihat saya. Sekarang Bapak Ibu dimanapun engkau sedang duduk, engkau berdoa. Saat ini jangan lewatkan momentum ini di mana engkau tidak mengalami rohnya yang memenuhi hidup. Alami rohnya dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan mengubahkan kehidupanmu sepenuhnya. Dan engkau akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan.
Terus berdoa, gak usah lihat saya. Terus berdoa dimanapun kau sedang duduk. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Terus berdoa. Biar saya nyanyikan lagu ini, tapi Bapak Ibu terus berdoa ya.